نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari pagi ini kita masih dikumpulkan Allah di tempat yang mulia ini, di Masjid Taqwa, khususnya di Masjid Taklim, dalam rangka pengajian rutin dari Selasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kebahagiaan, mendapat kesehatan, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya Rabb. Yang saya hormati Ketua Masjid Taklim Ibu Haja Sri Utami Dewi, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam memimpin pengajian ini untuk ibu-ibu dan untuk seluruh jamaah yang ada di Salam Elok. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Taklim, baik dari bendahara maupun sekretaris maupun semua pengajian, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidupnya bahagia dunia akhirat. Yang saya hormati guru kita, yaitu Ustadz Iwan Setiawan, selalu Ketua Dewan Syariah Masjid Taqwa. Mudah-mudahan beliau bisa membimbing kita, bisa memberi tolong dari kita dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan hidup kita semakin berkah, karena dengan keberkahan itulah kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu mutakin. Dan yang saya hormati sahabat kita Bapak Parti dan seluruhnya, Pak Iya pun, seluruh masatur semuanya yang telah mempersiapkan untuk acara ini, dan seluruh pengurus yang hadir di masa tahun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak panjang kalam karena saya di sini mungkin saya juga takut riak. Sebenarnya saya nggak mau manggil ibu-ibu karena istri saya kemarin karena ada acara ini untuk apa gitu. Saya takut karena apapun yang kita laksanakan karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mungkin kami sama ibu-ibu dan seluruh jamaah mungkin banyak dosa, banyak kekurangan, kekilapan, dan kealpaan kami, karena selama kami ada di pengurusan Masjid Taqwa mungkin ada ibu bapak yang terzalimi atau tersakitin karena ucapan kami, karena kami mungkin belum bisa minta maaf. Kami mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Insya Allah dengan izin Allah, insya Allah saya tanggal 2 Desember beserta istri dan anak-anak kami akan menunaikan ibadah umroh, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci. 10 tahun yang lalu kami, 10 tahun lalu saya dan istri menunaikan ibadah haji, dan alhamdulillah tahun ini saya sekeluarga bisa menunaikan ibadah umroh, kecuali anak saya yang laki, karena sebenarnya saya 6 orang, cuma yang 2 anak laki saya dan istrinya karena baru melahirkan, maka kita tidak bisa mengajak karena baru bisa masuk tanggal 1 November kemarin, karena dia cutinya sudah terlalu lama. Mudah-mudahan dengan keberangkatan kami mohon dimudahkan urusan kami. Kalau ada kesalahan kami mohon dimaafkan untuk istri kami, karena istri kami sekarang bersama-sama ibu-ibu mungkin juga banyak kekilapan dan kekurangan, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Dan untuk nanti acara ini biar Ustadz Iwan yang memandu, karena saya berangkat haji dengan travel Sofa Marwah karena travel Ustadz Iwan. Mudah-mudahan nanti
bisa disampaikan Ustaz kiat-kiat bisa umroh itu seperti apa, karena katanya bisa utang, makanya ini mudah Ustaz bisa menyampaikan itu. Dan kami nggak panjang kalam karena saya juga harus ke kantor ya. Mudah-mudahan supaya ini bisa ada motivasi untuk bisa umroh, nanti Ustaz yang menyampaikan. Terima kasih ibu-ibu, saya mohon dimaafkan lahir batin untuk saya, istri saya, dan anak-anak saya. Saya berangkat 4 orang. Putri kami yang insya Allah hari Sabtu sudah datang ke sini, dan yang bontot memang sama saya. Mudah-mudahan dalam perjalanan kami mohon dimudahkan untuk perjalanan sampai ke kota Mekah maupun Madinah, pulangnya pun mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini mudah-mudahan bisa berangkat insya Allah menuju kota Mekah dan bisa bersama-sama menikmati keindahan di kota Mekah, bisa melihat Ka'bah langsung dan bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Didi Sugaini yang telah memberikan sambutan. Mohon kepada ibu-ibu ya Bu, saya juga mewakili jamaah mohon maaf lahir dan batin Pak dengan Ibu Latifah apabila ada kata atau kalimat yang menyinggung perasaan, barangkali kita juga mohon dibukakan pintu maaf sama-sama ya Pak. Terima kasih kepada Pak Haji Didi Sugaini. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Bapak Ustadz Iwan Setiawan. Kepada Bapak Ustadz Iwan Setiawan, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Selamat dan salam semoga tercurah kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam sampai kepada kita semuanya. Yang mulia Bapak Haji Didi Sugaini yang insya Allah akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Pak Haji Didi beserta ibu dan putri-putrinya berempat dimudahkan dalam semua urusannya, diberikan kebahagiaan di Tanah Suci saja, dan pulang-pulang membawa pahala umroh yang makburah. Dan juga ibu-ibu yang hadir di sini, semoga kita pun segera bisa berangkat ke Baitullah dengan semudah-mudahnya. Yang kita hormati juga Ibu Ketua Pengajian Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan, kemampuan dalam memimpin kita semuanya. Dan alhamdulillah hadir juga Pak Pardi selaku pengurus masjid yang terus setia selalu meliput kegiatan-kegiatan kita. Insya Allah ini menjadi amal jariah bagi Pak Pardi. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, tampaknya ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah wajahnya wajah-wajah surga semuanya. Jadi
bisa tampak dari raut wajahnya. Kalau ahli surga itu selalu tersenyum, kalau ahli neraka itu nggak bisa senyum. Nah, ibu-ibu yang banyak tersenyum hari ini, yang bahagia hari ini, insya Allah ini adalah miniatur gambaran ibu-ibu yang mencalon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah bau-bau Baitullahnya sudah terasa. Semakin kita sering menghadiri sahabat kita, keluarga kita yang akan berangkat ke Baitullah, maka insya Allah kita pun akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 panggilan. Yang pertama, panggilan untuk sholat 5 waktu, kita wajib menghadirinya. Yang kedua, ada panggilan ke Baitullah, mudah-mudahan kita pun segera. Dan yang ketiga, ada panggilan yang mau tidak mau kita akan memenuhinya. Panggilan apa? Panggilan ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi panggilan Allah yang pertama, yang kedua, jangan nunggu panggilan yang ketiga, insya Allah. Maka judul kita pada hari ini adalah Umroh Perjalanan Cinta Memenuhi Panggilannya. Kenapa demikian? Karena umroh ternyata bukan untuk orang yang kaya. Karena betapa banyak orang yang kaya tapi sampai saat ini tidak sanggup untuk bisa berangkat ke Baitullah. Umroh bukan untuk orang yang sehat, karena ternyata banyak orang yang sehat tapi tidak sanggup untuk berangkat ke Baitullah. Dalam kenyataannya banyak orang yang miskin, banyak orang yang notabene bukan orang kaya, tapi mereka bisa berangkat ke Baitullah. Banyak orang yang sakit bisa berangkat ke Baitullah. Saya beberapa kali sambil mendorong ibu-ibu di lantai 2 itu yang gak bisa jalan, yang sudah pikun, tapi ternyata Allah takdirkan mereka bisa berangkat ke Baitullah. Dan Qadarul pulang dari sana, karena sudah sepuh ya, pulang dari sana wafat dipanggil ke rahmatullah. Tapi berbahagia seperti itu. Jangan sampai kita keburu habis harta kita sebelum berangkat ke Baitullah. Mendingan berangkat ke Baitullah baru habis harta, walaupun itu tidak mungkin. Tapi lebih baik berangkat dulu ke Baitullah baru habis harta. Jangan sampai habis harta dulu baru pingin berangkat ke Baitullah, itu kan gak mungkin. Nah, insya Allah perjalanan ini adalah perjalanan cinta. Kalau bukan karena cinta, maka gak mungkin Pak Haji Didi bisa berangkat ke Baitullah. Kenapa? Ke Baitullah itu kan butuh harta. Biayanya itu di atas 33 juta. Mahal. Dikali berapa orang, ya kan? Lalu persiapan itu panjang sekali, berbulan-bulan. Dan di sana bukan tidur, jalan kaki 450 bolak-balik tuh di sa'i itu kan, belum lagi tawafnya, belum perjalanan panasnya luar biasa. Makan minum, makanannya berbeda dengan makanan di Indonesia. Jadi bau-bau menu Arab itu terasa banget, beda dengan Indonesia. Harus melewati itu semuanya. Kalau bukan karena cinta, maka gak mungkin orang bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan ke Baitullah bukti cinta antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia itu alhamdulillah cuacanya enak. Sepertinya di Arab itu, di Madinah tidak sesejuk ini. Panas, Bu. Panasnya luar biasa, kecuali bulan Desember nih. Kita bulan Desember Pak Haji ya. Bulan Desember tuh dingin. Nah, alhamdulillah ya bisa berangkat Desember tuh cuacanya dingin. Jadi mudah-mudahan tidak bolak-balik ke kamar mandi. Ya kan, dulu saya ngalamin Desember dinginnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan nanti tidak sampai kebeser. Nah, itu yang menjadi gangguannya luar biasa. Nah, kalau nanti Januari Februari udah mulai lagi tuh. Ya, agak panas lagi. Nah, perjalanan ke Baitullah adalah perjalanan cinta. Cintanya Pak Haji Didi, cintanya ibu, cintanya putri-putrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat bagaimana ayatnya. Di dalam surah Al-Hajj
ayat 32 Allah berfirman, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Maksudnya syiar-syiar Allah itu semua proses perjalanan umroh dan haji. Ini adalah min sya'airillah. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, artinya proses perjalanan umroh dan mulai Indonesia sampai ke tanah suci sampai pulang lagi ke tanah suci, itu adalah min sya'airillah. Fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk dalam ketakwaannya hati. Jadi insyaallah saksikanlah, orang yang bisa berangkat ke Baitullah dialah hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berani menyisihkan sebagian hartanya untuk berangkat ke Baitullah, itulah tanda-tanda ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merasakan ini Bu, langsung di sana ya. Oke. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Yang sudah pernah ke sana, apakah ingin berangkat lagi ke sana? Yang belum, mudah-mudahan segera berangkat ke sana. Yang sudah, mudah-mudahan bisa segera berangkat lagi ke sana. Tiap hari kita sholat menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Dan insya Allah nanti kita akan langsung menghadap kiblat. Tiap hari kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Ka'bah. Nanti insya Allah sujudnya langsung di depan Ka'bah. Tiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap ke sana, ke kiblat. Insya Allah nanti berdoanya langsung di depan Ka'bah, di depan Baitullah, insya Allah. Karena Allah akan memampukan tamunya yang diundang ke Baitullah. Jangan pernah merasa ada pikiran saya bisa berangkat ke Baitullah itu karena uang, saya bisa berangkat ke Baitullah itu karena ngumpulin uang. Bukan karena itu, demi Allah. Karena kenyataannya banyak orang yang tidak punya uang bisa berangkat ke sana. Kenapa? Karena Allah berikan kemampuan. Di beberapa pengalaman saya, ada orang yang tinggal beberapa hari lagi berangkat, sudah dijadwalkan, ternyata ada problem sehingga besok mau berangkat, jadi atau tidak, uangnya nggak ada. Qadarul saat itu Allah penuhi ongkosnya, Allah mudahkan. Dulu pernah ada jemaah saya, guru di sekolah saya itu, jadi tiba-tiba dipanggil ibu itu, ditawarin mau nggak berangkat umroh, langsung berangkat. Dia gak mimpi acan, langsung berangkat bareng dengan saya. Ada orang yang sudah sampai ke Jeddah karena belum takdirnya gak jadi itu. Pernah suami istri berangkat ke Jeddah, ternyata istrinya itu punya masalah di visa, visanya bermasalah sehingga tidak bisa melanjutkan berangkat ke Masjid Nabawi. Akhirnya si istri kan harus pulang lagi tuh. Gak mungkin si istri pulang sendiri, suaminya juga harus ikut pulang. Akhirnya suami istri sudah sampai di Jeddah, balik lagi ke Indonesia. Artinya apa? Belum ajalnya, karena belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan di sini insya Allah menjadi tamu-tamunya Allah. Saya nggak punya uang, insya Allah Allah akan mudahkan itu semuanya. Saya sakit-sakitan, insya Allah nanti akan Allah sehatkan, bisa berangkat ke sana. Jadi terkadang bisa berangkat ke Baitullah itu karena kita sendiri yang memblok.
saya nggak punya uang, saya sibuk, saya sakit, saya banyak urusan, saya nggak bisa berangkat ke sana. Itulah yang membuat halangan itu. Tapi kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita betul-betul sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pingin banget berangkat ke Baitullah, maka Allah akan mudahkan semua urusan itu. Kita lihat lagi ya. Air mata yang tiba-tiba jatuh saat melihat Ka'bah. Seperti itulah Bu ya. Yuk kita sambut panggilan Allah. Kita sama-sama bertalbiyah. Mudah-mudahan ini bentuk jawaban kita atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan kami yang hadir di sini diberikan kemampuan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini Allah mudahkan untuk bisa berangkat ke sana. Mudahkan urusannya, mudahkan ongkosnya, mudahkan dalam perjalanannya, mudahkan hatinya, lapangkan hatinya sehingga bisa berangkat dengan keluarganya, suami dan istrinya dan juga anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid, masjidi haza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Apa itu? Pertama masjidku, yaitu masjid apa? Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Maksudnya kan kita sering rihlah itu perjalanan religi ke masjid mana. Kata Rasulullah, jangan terlampau bersungguh-sungguh untuk berangkat ke tempat ibadah kecuali ketiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kita boleh jalan kemana-mana tuh, tapi dalam rangka ibadah khusus dipaksakan harus ke sini. Maka kan kita tahu nih, ibadah umroh itu manis tatoa. Kita sering dengar seperti itu kan, istitoah. Apa istitoah itu? Ada yang tahu apa istitoah? Bagi yang ternyata bukan bagi yang mampu, tapi bagi yang berusaha mampu. Yang pernah belajar nahwu sorof itu wajan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Ada yang pernah belajar tasrif di sini? Nah, istato'a yastati'u istito'ah. Istito'ah itu artinya berupaya mampu. Bukan mampu tapi berupaya mampu. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mampu. Kalau berusaha berarti kan harus ada action kan? Bagaimana caranya? Nabung. Jadi jangan gini nanti tuh saya berangkat umroh itu kalau ada uang sisa belanja. Bukan seperti itu.
Saya nanti nabungnya dari sisa belanja biar bisa berangkat ke Baitullah. Bukan sisa, tapi harus dianggarkan khususon. Dikasih sama suaminya 20.000, minta izin sama suaminya, ya, izin 5.000-nya dimasukin ke celengan khusus. Dan itu jangan diganggu gugat, karena di beberapa teman-teman kita tuh kan dulu dibagiin itu celengan, dibikinin tabungan, sudah terkumpul, tergoda, ya, pingin beli TV baru, dibongkar itu tabungannya, ya. Bikinin tabungan BSI, diambillah itu tabungannya, gak jadi. Banyak gangguan. Itu harus fokus, jangan sisa dari belanja, tapi fokuskan ini khusus untuk berangkat ke Baitullah. Nah, tidak boleh berangkat dengan sungguh-sungguh untuk dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid ini. Nah, nanti mudah-mudahan ini ada program berikutnya, ada Masjidil Aqsa, ya. Sambil lihat itu kan, bom lewat Sisi Budik itu, keren kan di sana kan itu. Pas lagi di Masjidil Aqsa ada bom, meninggal di sana, mati syahid kan. Tapi kalau umroh nanti Pak Haji Didi, insya Allah pertama akan sampai ke Jeddah, langsung ke Masjid Nabawi, ya. Di situ ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung nanti setelah 3 hari akan berangkat ke Masjidil Haram. Nah, 3 hari di Madinah, 4 hari di Makkah, insya Allah, ya. Nah, apa keutamaan di Masjid Nabawi? Di Masjid Nabawi itu ada disebut dengan apa? Raudhah. Nah, yang pernah lihat ke sana tuh, yang pernah berangkat nih, lihat ini. Ini adalah Raudhah. Kenapa Raudhah disebut sebagai taman surga? Pertama, tempat ini serupa dengan taman surga. Jika orang berdoa di Raudhah akan merasakan damai layaknya di surga. Kedua, bagi yang beribadah di Raudhah bisa menjadi penyebab masuk surga. Ketiga, Raudhah akan diangkat atau dipindahkan kembali ke surga. Maka beruntunglah untuk kita yang memiliki kesempatan untuk bisa mengunjungi Raudhah ketika di dunia, dan semoga nantinya kita bisa melihat kembali Raudhah ketika di surga. Ada yang pernah ke sana kan? Ada yang pernah sholat di sana di Allah kan? Nah, insya Allah, ya, banyak ibu-ibu sini wajah-wajah surga semua itu. Nah, yang kedua ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tapi kita lihat dari luarnya. Alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Habib Allah. Assalamu alaika ya khair khalqillah. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله, kami umatmu telah datang menziarahimu karena cinta dan rindu kami kepadamu. Kami sebagai umatmu ya Rasulullah, kurniakan kami syafaatmu di akhirat kelak. Assalamu alayka ya Sayyidana ya Aba Bakr As-Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidana ya Umar ibn Khattab Al-Faruq. Ya Allah, janganlah jadikan ziarah kami ini ziarah yang terakhir dalam kehidupan kami. Kurniakanlah kami keizinan dan kesempatan untuk senantiasa mampu berziarah kepada bumi Madinah yang diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suburkan rasa cinta dan rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau mengizinkan kami untuk menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah ini, himpunkan kami bersama baginda ya Allah di dalam syurga kelak ya Allah. Himpunkan kami bersama baginda di dalam syurga kelak ya Allah. Himpunkan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa Raudhah disebut sebagai taman surga? Pertama, Nah,
Mudah-mudahan kita bisa ke sana, Bu ya. Tiap hari kita membaca sholawat, kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah seorang nabi yang dulu pernah menangis karena merindukan kita semuanya. Rasulullah adalah seorang nabi yang dulu sampai giginya tanggal dalam peperangan. Demi apa? Agar Islam sampai kepada kita semuanya. Dulu Rasulullah sampai hilang, semua hartanya habis. Karena apa? Karena cinta kepada kita semuanya, agar Islam sampai kepada kita semuanya. Dulu Rasulullah sudah habis-habisan. Saya hitung dikonversikan harta Rasulullah itu sampai lebih dari 4 triliun. Yang semua dihabiskan dalam rangka apa? Agar Islam sampai kepada kita semuanya. Masa kita tidak mau berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita betul-betul menyatakan cinta pada Rasulullah, yuk kita nabung, yuk kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa berziarah langsung ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa langsung berselawat di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti akan menjadi saksi. Ya, semua harta kita yang kita keluarkan, semua keringat kita yang dikeluarkan ketika berangkat ke sana, semua lelah itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Nanti insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memandang kita. Rasulullah akan mempersilahkan kita untuk meminum air di telaga haudnya, dan bahkan dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri langsung kita diminumkan. Lalu kita dipersilakan masuk ke dalam surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita, ayo kita buktikan, Bu ya. Nanti Allah akan memampukan. Nanti Allah akan memberangkatkan kita semuanya. Nanti biayanya berapa, gak usah dipikirkan harganya berapa, ya. Karena ketika kita sudah berangkat ke sana, Allah yang akan mengurusi itu semuanya. Ya, ketika di sana Allah akan memuliakan ibu semuanya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu titip juga ke Pak Haji Didik kepada semuanya, ketika di sana apapun yang terjadi di Baitullah sana, maka itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mencaci jamuan di sana. Ini sering dibuktikan. Ketika kita ke sana, lalu ada orang yang bilang, kok makanannya anyep, Bu ya. Ada yang seperti itu. Itu selama di Mekah, selama di Madinah makanannya anyep terus. Kenapa? Ada cacian itu. Kok makanannya anyep? Kok hotelnya gak enak? Itu nanti insya Allah hotelnya di Mekah dan di mana pun nanti akan tidak enak. Kok capek? Insya Allah di sana capek. Tapi begitu datang ke sana, kalau syukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan hamba bisa berangkat ke Baitullah ini. Ya Allah, hamba bersyukur karena Engkau telah takdirkan hamba bisa berziarah langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dinikmati adalah perjalanan religinya. Yang dinikmati adalah perjalanan bisa sholat di Masjid Nabawinya. Yang dinikmati adalah perjalanan bisa ibadah sholat di Masjidil Haramnya. Itu yang kita besarkan. Maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan itu. Dulu Bu, saya pernah berangkat. Dalam satu pemberangkatan itu, begitu pulang itu testimoni orang beda-beda. Ada yang begitu pulang itu yang terkesan apa? Hotelnya jauh. Yang terkesan makanannya gak enak. Ada satu lagi yang terkesan sampai saat ini enak banget, katanya dulu berangkat bareng saya. Jadi antara orang itu dalam satu pemberangkatan, setiap orang nanti testimoninya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung kelapangan hatinya. Insya Allah kalau dari sini nggak ada keluhan, di sana juga nggak ada keluhan. Kalau di sini banyak nyambat, aduh, banyak kata aduh, insya Allah Bu. Pernah ini betul kejadian Bu. Saya dalam satu keberangkatan ada seorang ibu, begitu masuk ke dalam hotel itu AC-nya panas. Pindah lagi hotel, itu pintunya gak bisa ada kuncinya, kebuka terus. Jadi kita sudah pada berangkat ke Masjid Nabawi, dia masih ngurusin pintu dan AC. Protes kerjanya. Begitu pulang ke Indonesia, itu dulu keberangkatan yang kedua saya. Begitu pulang ke Indonesia dia bilang, Pak Ustadz katanya, mungkin ini ujian dari Allah. Saya tuh kerja di tempat kerja itu, tugas saya adalah tukang protes. Jadi seksi protes. Datang ke sana protes melulu.
Ya, jadi hati-hati. Ya, di sini banyak ngomel. Nah, yang suka ngomel, hati-hati datang ke sana ngomel melulu deh. Di sini banyak sakit, nanti di sana sakit melulu. Banyak bohong, ya, nanti di sana banyak dibohongin dulu. Ini pernah kejadian betul. Bahkan ini pengalaman saya sendiri, Bu. Saya pengalaman sampai istighfar sampai istri saya. Dari Masjidil Haram itu ke hotel dulu tinggal lurus. Dulu saya keberangkatan sama Benur tuh dulu. Pemberangkatan pertama. Dari hotel itu kan tinggal lurus ke hotel tuh. Dari Masjidil Haram. Saya bolak-balik gak ketemu tuh hotel. Kenapa? Dalam hati saya, gampang tinggal lurus di situ hotel. Tinggal lurus doang. Sampai bolak-balik sampai ketemu dengan itu jembatan, balik lagi, bolak-balik, baru istighfar. Ternyata nggak boleh sombong. Ya, kenapa? Apa namanya gampang kan? Boleh dong, saya kan gampang nih, hotel di situ kok. Ternyata gara-gara itu saja dibikin linglung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga hatinya, jaga pikirannya. Semua yang terungkap, semua yang terucap, semua yang terlintas dalam benak kita itu biasanya Allah akan uji langsung di situ. Ya, Insya Allah. Nah, ini keutamaannya. Barang siapa yang sholat di masjidku arba'ina sholatan. Jadi arba'in kan? Tapi kayaknya kita nggak bisa arba'in Faji ya. Paling 5 dikali 3 cuma 15 ya. 15 kali sholat itu. Tapi bagi yang haji insya Allah, barang siapa yang melaksanakan sholat arba'in 40 kali di situ, kata Rasulullah SAW, tidaklah terlewatkan sholat satupun, maka akan dituliskan baginya kebebasan dari api neraka, selamat dari azab, dan terlepas dari sifat-sifat munafik. Tapi ada keunggulannya, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 kali di Masjid At-Taqwa. Ya, saya hitung-hitung, coba-coba tuh, satu sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat duhur, sama dengan 1000 sholat di masjid biasa. Bila misalkan 5 waktu 1 hari kan, berarti berapa tuh? 5.000. Itu saya hitung-hitung, berarti dalam 1 harinya itu sama dengan dia bisa sholat sekitar 2,7 tahun 1 hari. 1 kali sholatnya itu sama dengan 6,5 bulan, dikali 5 sama dengan 1 harinya itu 2 tahun 7 bulan, dikali 3 hari berarti sama dengan 5 tahun 4 bulan. Sholat di Masjid Nabawi full selama 3 hari itu sama dengan 5 tahun 4 bulan. Kita sholat di Masjid At-Taqwa, itu di Masjid Nabawi. Nanti kita hitung bagaimana di Masjidil Haram, insya Allah ketemu. Nah, selanjutnya kita ke Ka'bah. Kita biar tahu ada apa di Ka'bah itu. Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, ini mizab ini talang. Ini talang terbuat dari tembaga bukan emas, panjangnya sekitar 2 meter. Ya, kalau hujan, nah keluarnya dari situ. Namanya mizab. Ya, pancuran emas tapi bukan emas sebetulnya. Mana tadi? Ulangin lagi. Maaf. Nah, yang hitam itu namanya
kiswah, karena aslinya kan cuma bata kan. Yang bawahnya itu namanya asyajarwan. Ini sini ada tembok nih. Ini namanya syajarwan yang mengelilingi Ka'bah. Oh, maaf salah pencet mulu. Pintu Ka'bah itu terbuat dari emas. Beratnya 280 kilo emas, namanya pintu kan. Nah, coba kita ada yang punya pintunya dari emas gak? Nah, gitu. Nah, lalu antara Hajar Aswad dengan ini namanya multazam. Di sini kan Hajar Aswad nih. Ini pintu Ka'bah. Nah, di sini adalah multazam. Kita kalau berdoa di sini maka insya Allah akan Allah kabulkan. Maka di sini berebut banget tuh. Ribuan orang pengen ke sini. Jadi seluruh muslim sedunia menuju ke satu titik ini. Bagaimana perjuangan untuk bisa mencium Hajar Aswad, bagaimana biar bisa berdoa di multazam. Biasanya di sini tangan ditempelkan di sini. Karena di sini adalah tempat yang sangat diijabah doanya. Yang multazam merupakan tempat doa-doa dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Hajar Aswad. Ini tempat titik awal untuk kita melakukan tawaf. Nah, ini Hajar Aswadnya. Jadi Hajar Aswad itu batu yang diturunkan dari surga. Dulu warna aslinya putih susu. Nah, dikarenakan sering diciumin sama kita banyak dosa, maka berubah menjadi warnanya hitam. Dan Hajar Aswad itu bukan batu yang besar, Bu ya. Ini besarnya segede gini, segede kelereng, segede biji salak. Nah, itu ditempel-tempel di situ pecahan-pecahannya. Karena dulu ketika banjir di zaman Nabi Nuh itu pecah. Nah, sisa-sisa itu nanti ditempelkan di sini. Dan warnanya tuh wangi, ya, baunya wangi. Yang sedang tawaf umroh dilarang mencium ini. Kenapa? Karena ada wanginya. Kecuali kalau tawafnya di luar umroh. Nah, makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan makam ya. Makom itu bekas ketika Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya sebagai tumpuan mengangkat batu ketika membangun Ka'bah. Jadi ada telapak kaki, ada cetakannya di situ. Nah, nanti habis tawaf itu disunahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Di situ termasuk tempat yang sa'atul ijabah juga. Ini rukun Yamani. Yang ini disunahkan hanya mengusap saja. Ya, tidak usah dicium kalau di sini. Mengusap. Nah, ini makom Ibrahim.
bagian dari Ka'bah. Ya kalau lagi tawaf tuh nggak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Nah, ya seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Gitu. Nah, keutamaannya ini agak panjang ya, kita lewatin aja. Intinya adalah kalau kita sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari Masjid At-Taqwa 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Nanti saya hitung-hitung lagi tuh. Kita percepat coba ya. Nah, nih saya hitungkan. Satu kali sholat itu kan satu pahala. Kalau di masjid kita nih At-Taqwa, satu hari 5 pahala. 5 pahala dikali 365 hari sama dengan 1825 pahala. Nah, nanti dibagi tuh 100.000 kali ini dapatnya, maka sholat sehari di Masjidil Haram itu setara dengan 275 tahun. Satu hari dikali 3 hari sama dengan 825 tahun. Umur kita nyampe enggak? Nah, ini kalau sholat di sana 3 hari saja, apalagi kalau sampai 10 hari, apalagi kalau sampai 20 hari. 3 hari saja itu sama dengan 825 tahun sholat di At-Taqwa. Kayaknya nggak nyampe, pasti nggak nyampe kan? Itu kayak gimana bentuknya gitu. Nah kita mudah-mudahan jadi motivasi kita nih. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Minta ampuna kita banyak dosa ya. Punya masalah minta dimudahkan urusannya di sana, curhatnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala langsung depan Ka'bah. Nah, bagaimana biar kita bisa berangkat ke Baitullah? Ya, cara jalur langit. Jadi alurnya seperti ini. Pertama datang panggilan. Apa panggilannya itu? Surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Sudah datang panggilan nih. Semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang panggilan, bagaimana tuh? Merespon panggilan itu. Bagaimana cara meresponnya? Langsung tergerak hatinya, ingin segera berangkat ke Baitullah, selalu merindukan Baitullah. Ada ikhtiar dan doa. Misalkan satu hari nabungnya cuma sangkup 5.000 perak misalkan. Secara akal berapa lama itu? Gak masuk akal. Oh ya, satu hari nabung hanya 1.000 perak misalkan punyanya, gak apa-apa, lakukan aja. Ikhtiar kan namanya juga. Nanti bagaimana caranya urusan Allah. Yang penting ikhtiar, nabung dulu. Nah kalau sudah terkumpul jangan diambil. Lalu bagaimana responnya? Membaca doa. Sudah hafal doanya? Nah, ikutin saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Itu baca ketika sedang sujud. Pendek kan Bu ya? Tergantung Ibu nih, saya punya yang panjang. Mau yang mana? Yang panjang atau yang pendek tadi? Itu pendek. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rezeki ziyaratal haramain, untuk bisa ziarah ke haramain. Apa haramain itu? Mekah dan Madinah.
pendek sekali. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Sambil ngadu sama Allah, ya Allah, saya nggak punya uang tapi saya pengen berangkat umroh. Itu ya. Jadi cara doa ke Allah itu disebutkan keluhannya langsung dibalikan. Kayak tadi, ya Allah, saya nggak punya uang tapi saya ingin berangkat ke Baitullah. Ya Allah, mudahkan saya bisa berangkat ke Baitullah. Sama kalau kita sakit, ya Allah, hamba sakit, sembuhkanlah saya. Kalau misalkan kita punya anak, ya Allah, anak hamba susah diatur, maka ya Allah berikan rahmat kebaikan kepada anak hamba. Dibalikan tuh. Ketika umroh juga seperti itu, pas lagi sujud, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, dalam hati itu, hamba gak punya uang ya Allah, hamba sudah lemah ya Allah, tapi hamba ingin berangkat ke Baitullah. Ya Allah, mudahkan hamba ya Allah. Ya, insya Allah. Ini bentuk merespon panggilannya. Berikutnya bagaimana? Terpanggil, gerak. Kalau sudah ikhtiar, sudah doa, harus terpanggil. Bagaimana caranya? Daftar. Sobat ibu, misalkan ibu datang ke rumah sakit, mau ngapain ke rumah sakit? Berobat. Tapi ibu itu datang ke rumah sakit, diem aja di pojok, nggak daftar, kira-kira bakal dipanggil nggak? Nggak mungkin. Ya, sampai kapanpun nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak daftar. Bagaimana caranya? Datang ke rumah sakit itu, datang ke seksi pendaftaran, isi namanya, nanti akan dipanggil. Sama kalau umroh juga, sudah ada panggilan dari Allah, respon dengan doa dan ikhtiar, lalu terpanggil dengan cara apa? Daftar. Pokoknya daftar dulu aja, tulis formulir. Kapan berangkatnya? Urusan Allah. Ya. Lalu bagaimana? Masuklah daftar panggil. Sudah ngisi pendaftaran, sudah ngisi formulir, nanti ada daftar panggil. Kapan dipanggilnya? Itu urusan Allah. Karena berangkat umroh itu termasuk ajal. Ajal kan kita tahu yang diantara kita kapan. Ya, saya itu Bu, dijadwalkan dulu dengan Pak Haji itu, saya akan berangkat umroh Desember bareng Pak Haji Didi. Saya dijadwalkan itu, Bu Nur tahu tuh. Ya, itu sudah jadwal saya. Qadarul saya nggak jadi. Ya, kenapa? Karena belum ajalnya. Itu sudah digadang-gadang, sudah dijadwal lama. Saya akan berangkat Desember, maka saya ajak Pak Haji Didi. Malah Pak Haji Didi yang jadi, insya Allah saya nggak jadi. Kenapa? Karena bukan ajalnya. Nah, itu mudah-mudahan berangkat lancar Pak Haji ya. Lalu akan dipanggil. Nah, kalau sudah masuk daftar panggil, dipanggil, insya Allah Pak Haji Didi itu berangkat tanggal 2 Desember, dipanggil. Setelah itu akan Allah mampukan. Nanti insya Allah urusan ongkosnya bagaimana, itu urusan Allah. Bagaimana perjalanannya, itu urusan Allah. Semua itu adalah urusan Allah. Yang penting ini dulu, lakukan step by step ini. Ketika ada panggilan dari Allah, langsung direspon, langsung ngisi pendaftaran, langsung setelah itu tinggal nunggu kapan Allah akan memanggil kita. Ini terakhir kuncinya agar kita bisa berangkat ke Baitullah. Tadi kan Pak Haji bilang bagaimana kiat-kiatnya. Pertama, rindu. Oh ya, kalau rindu itu bagaimana tuh rindu? Cinta, pingin banget. Jangan sampai dalam hati kita tidak ada sedikit pun pingin berangkat ke sana. Harus rindu. Kalau nama rindu itu bagaimana? Kebayang-bayang kan? Kebayang-bayang Baitullah, kebayang-bayang bagaimana itu Masjid Nabawi. Pingin banget langsung sholawat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pingin banget sujud langsung di depan Ka'bah. Pingin banget mengangkat kedua tangan sambil berurai air mata sambil memandang Ka'bah. Kan begitu. Menunjukkan kerinduan yang luar biasa. Kalau misalkan kita tidak punya uang, biarkan berangkat lewat jalur rindu. Kalau kita misalkan sakit, biarkan berangkat lewat jalur cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Allah akan memudahkan. Kalau nggak rindu, nggak mungkin bisa berangkat ke sana. Yang kedua, doa dan istighfar. Doa tadi masih hafal Bu? Ada yang hafal? Cung, ada yang hafal nggak? Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Itu nanti diamalkan Bu ya. Pendek tapi insya Allah mujarab. Dia bacanya kapan? Pas lagi sujud. Lalu antara koma, azan dan iqomah. Ketika turun hujan tuh,
Pas nanti sore turun hujan, baca Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, baca terus. Misalkan tiap hari tuh, tiap sujud baca itu. Sholat sehari berapa kali sujudnya itu? 17 rakaat. Setiap satu rakaat 2 sujud kan? Kali 2 berapa itu? 34 ya? Nah, berarti setiap sujud baca itu. Habis subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, langsung baca Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. 34 dikali 3 tinggal berapa itu? Jadi lebih dari 100 ya, saya nggak bisa ngitung tuh. Kalau misalkan satu hari lebih dari 100 kali seminggu, lebih dari 700 kali kita baca Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, masa sih satu kali enggak dikabulkan sama Allah? Ya, 1 bulan baca itu terus Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. 1 tahun baca itu udah ribuan kali berarti kan? Masa sih 1 kali enggak dikabulkan sama Allah? Habis itu banyakin istighfar. Lalu birrul walidain, ini luar biasa ya, berkhidmat kepada orang tua. Ini sudah mau jam 10 soalnya, percepat ya. Banyakin amal soleh. Bisa jadi berangkatnya kita ke sana bukan karena ongkos kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena kita ngambil sampah tuh. Habis makan ini ada sampah lalu kita ambil dengan ikhlas ridho. Bisa jadi gara-gara itu yang memberangkatkan ibu bisa berangkat ke Baitullah. Doa orang yang ditolong. Nah ini, kalau ada yang minta tolong sama kita, kalau ada yang minta sama kita, itu hakikatnya adalah apa? Orang itu dikirim oleh Allah untuk kita. Ada nggak orang yang kita kasih lalu mendoakan jelek? Nggak ada. Pasti Bu ya, kita kasih pasti akan membacakan doa buat kita, mudahkan urusannya, segera berangkat umroh, kan itu bisa jadi dari selipan doa itu. Lalu banyakin sholawat. Kalau kita banyak sholawat, insya Allah Allah akan undang kita, dipercepat tuh, bisa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kan cuma ke Madinah aja kan pasti sekalian juga akan ke Masjidil Haram, pasti juga akan umroh di situ. Mudah-mudahan ini 7 langkah 1, 2, 3, 6 ya. 6 langkah agar kita bisa berangkat ke Baitullah. Semoga kita menjadi salah satu dari sana ya. Dari sekian ribu ini, 1 kali haji itu sekitar 7 juta. Mudah-mudahan kita salah satu di antara mereka. Kita tidak tahu apakah nanti tahun 2025 kita termasuk salah satu di antaranya. Kan nggak tahu seperti itu. Saya kan sudah tua, saya belum daftar, saya nggak punya uang, belum tentu bisa jadi tuh Bu. Sekarang itu kan bisa juga kan, daftar sekarang berangkat sekarang. Daftar bulan ini nih, nanti tahun 2025 bisa berangkat, bisa sekarang. Caranya bagaimana? Itu urusan Allah. Dulu ada kisah seorang ustadz, ya kan, ada seseorang orang kaya sudah bayar, sudah booking semuanya, ternyata gak jadi. Akhirnya bagaimana? Si ustadz itu didaftarkan, dia nggak mau, orang kan harus ngurusin tuh, ada paspor segala macam, ribet itu, nggak mau, tapi diurusin. Tinggal diem saja bisa berangkat haji itu saat itu juga. Padahal dia tidak ngurusin apa-apa, Allah yang langsung ngurusin ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan hati kita untuk bisa berangkat ke Baitullah. Kita bisa sujud di sana langsung di hadapan Allah, kita bisa menangis langsung di depan Ka'bah, kita bisa sujud langsung di depan Ka'bah bersama keluarga kita, orang tua kita, suami kita, anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa nanti itu satu waktu sekomplek nih pengajian at-taqwa bareng-bareng satu pesawat ya, insya Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti saya titip kepada ibu-ibu, jangan pernah nitip minta oleh-oleh kepada orang yang berangkat umroh. Saya titip itu, ya. Orang yang berangkat umroh itu sedang mendapatkan ujian. Di sana tuh repot. Di sana itu banyak masalah, capek, lalu langsung di WA, tolong beliin gamis ya. Jangan. Ya, kalau nitip doa aja ya, nanti doa Pak Haji doain dari sana biar semua yang hadir di sini, yang hadir di at-taqwa ini, yang hadir ini ada berapa nih, ada mungkin ada 50 lebih ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa berangkat ke Baitullah dengan mudah ya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wadkhilhum jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ingin sekali berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ingin sekali termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, izinkan kami untuk bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiap hari kami sholat 5 waktu menghadap ke Ka'bah yang menjadi kiblat kami. Maka ya Allah, izinkan kami untuk bisa sholat langsung di depan Ka'bah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa langsung memegang Ka'bah. Izinkan kami bisa langsung memeluk Ka'bah. Izinkan kami bisa langsung sujud kepadamu di depan Ka'bah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami, keluarga kami untuk bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Iwan Setiawan yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah bisa hadir di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila kalimat atau sambutan saya tidak tersusun. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa akhir pertemuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan ini ya Bu, mari ibu-ibu sebelum kita beramah tamah, mari kita talbiyah yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Sri Utami Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Haji Didi dan Pak Haji Didi, Bu Haji Didi aja yang muter ya. Bu Haji Didi aja yang muter. Pak Ustadz Iwan sama Pak Haji boleh buka. Mari ibu-ibu kita berdiri karena Bu Haji Didi akan meminta maaf kepada kita semua. Semoga ibadahnya dilancarkan dan diberi kesehatan. Makan aja. Oh ya udah. Dibuat lingkaran Bu, maaf dibuat lingkaran. Ayo dibuat lingkaran biar ke ini semua. Nanti kalau aku tanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pergi umrah ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi. Bahagia tiada terperi, semoga selamat di dalam bakti, mendapatkan ridha ilahi, mendapatkan ridha ilahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kota Makkah al-Mukarramah dipenuhi tamu yang berkah dari seluruh penjuru dunia, memakai pakaian yang sama, menyeru panggilan yang esa. Mohon ampun segala dosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak
mengitari Ka'bah yang suci seiring berjalan penuh arti Safa Marwah yang dijalani mencari ridha Rabbul Izzati anugerah labbaik Allahumma labbaik labbaik